Nah guys, kembali lagi dengan kita pastinya 24 Project. Di segmen kali ini kita akan pemasangan EDFC dari produk Tain. Kira-kira apa sih produk terbaru dari Tain? Pastinya itu EDFC. EDFC itu apa sih? Kan banyak bertanya nih, Bang, EDFC itu apa? Nah, kali ini kita akan jumpain di sana tuh ada teknisinya langsung dari Tain. Itu ada Bang Lili, kita ke situ aja. Nah, gimana kira-kira Bang Lili untuk EDFC ini? Untuk perangkat pertama yang akan saya jelaskan ini adalah controller. Ini fungsinya dia untuk kita melakukan setelan atau programming untuk dia stabilizer. Untuk yang kedua ini drive depan, itu dia menyetel dari motor. Jadi dia menerima perintah dari controller, baru dia melakukan perintah ke motor. Untuk yang kedua ini ada stabilizer. Ini stabilizer dari elektrik. Jadi kalau dari aki itu arusnya bermasalah atau naik turun, ini bisa stabilizer. Oh, pasti aman dong. Aman, pasti aman. Pasti aman, Bro. Terus yang ini dia fungsinya juga untuk fuse, ini lebih ke fuse. Jadi jika terjadi masalah di elektronik build, dia akan memutuskan jika alat-alat ini tidak rusak. Berarti memang betul-betul aman lah untuk dipakai EDFC ini di mobil ya. Aman. Untuk yang dua ini motor kit, tentunya dia fungsinya untuk memutar flicker pada coilover. Terus di sini juga ada kabel-kabel. Terus ini ada yang namanya GPS kit. Ini fungsinya dia untuk mendeteksi kecepatan kita waktu berkendara. Wow, langsung pakai GPS pastinya. Ya pasti. Untuk yang terakhir ini alat yang tambahan. Jadi kalau kita punya mobil nih mau dipasang motor terbatas untuk tempat, kita pasang pakai sambungan ini, extension. Aman dong pastinya. Pasti aman. Pasti aman. Nah, jadi gini, ini kan elektrik nih. Ya. Jadi ini kira-kira gimana sih, Bang? Ini kan kalau elektrik ya, kena air kan pasti bermasalah ya. Ya. Nah, ini kira-kira udah diuji coba untuk air enggak? Tentunya sudah. Jadi ini kan ada cover. Cover ini fungsinya untuk melindungi motor dari cipratan air atau percikan air. Kalau terendam pasti terbakar. Jadi jangan sampai terendam. Oh, berarti pastinya kalau kayak lagi dosemer itu nggak ada masalah. Iya, nggak masalah. Oke, jadi itu aja penjelasan dari Bang Lilik ini. Untuk selanjutnya langsung aja kita instalin di mobil Civic, dan ada Innova dan ada Pajero. Langsung aja ya guys, kita instalin di mobilnya. Udah nggak sabar nih kan nunggu hasil gimana pemasangan EDFC. Let's go, pastinya di 24 Project. Jadi hari ini kita memasangkan motor kit di depan. Kita masuk ke step pertama. Kira-kira gimana, Bang Li, untuk step pertamanya? Jadi untuk step pertama kita akan melakukan pemasangan motor kit di area depan. Yang pertama kita lakukan, kita lepas untuk clicker. Ini pakai kunci sudah tersedia di box EDFC. Kita buka dulu. Kita lepas. Setelah baut head hitam kita lepas, kita ganti yang warna putih. Sebelum kita masukkan, kita beri pelumas. Kita pasang rata dengan moncong untuk shock. Oke, rata. Baik, ini kalau sudah rata, kita tetes threadlock ini di bagian luar. Ini berfungsi untuk dia agar tidak kemasukan air, sama di bagian luar ini. Jadi fungsi ini untuk tidak Penghalang kemasukan air. Ya. Air. Oke, setelah kita beri threadlock, kita masukkan. Kita tempel aja dulu. Setelah kita tempel, kita putar 3 kali ke arah kanan. 1, 2, 3. Kita putar ke kanan sampai dia agak berat. Oke, setelah berat, kita tambah 2 putaran lagi. 1, 2. Setelah itu kita pasang bagian cover. Pemasangan bagian cover ini harus hati-hati karena ini udah robek. Ini kita beri pelumas agar dia mudah untuk dipasang. Kita tarik. Nah guys, jadi tadi kita udah pasang yang namanya tuh motor kit step pertama, dan kita masuk ke step kedua yang namanya drive. Kira-kira apa sih drive ini, Bang? Oke, baik. Jadi drive ini fungsinya untuk menggerakkan motor. Gerakannya berdasarkan controller yang nanti akan dipasang di dalam kabin. Ya. Jadi kalau controller itu memerintahkan drive untuk mengencangkan setelan coilover, dia pasti nanti akan muter ke arah kanan. Jadi drive ini fungsinya hanya untuk perintah. Otaknya itu ada di controller. Berarti otaknya nanti ada di kontrol dalam. Ya, berarti betul. ini untuk menggerakkan si motor yang ada di coilover. Betul. Oh, luar biasa, keren. Gimana sih nanti hasilnya? Pokoknya jangan kemana-mana, pantau terus pasti di YouTube kita atau media kita 24.
Nah guys, jadi tadi kita udah buatin step pertama, step kedua di depan. Nah kali ini kita main ke belakang untuk pemasangan motor kit ya, Ya, Mas. Motor kit dan apa nih Mas? Ini drive Dan pemasangan drive. Dan kita akan mengurutkan kabel dari depan ke belakang. Nah kira-kira gimana Mas? Ini untuk masalah motor dan drive ini gimana? Jadi untuk motor, ini untuk model yang seperti mangkuk seperti ini. Ini kunci harus terpaksa dibengkokkan ya. Ini untuk mengambil baut hex dan clicker. Oke, untuk kabel ini yang agak besar ini power. Dia dapat di aksesoris. Jadi nanti kita tarik dari belakang. Kalau di bagian belakang itu tidak ada aksesoris. Di belakang ada aksesoris. Kalau tidak ada, kita terpaksa ambil dari depan. Nah, kebetulan ini nggak ada aksesoris di belakang. Ya, betul. Jadi tetap kita ambil dari Depan. Oh, Karena kalau kita langsung dari aki itu takutnya ini panas dan tidak tahan lama. karena memang ini tegangan rendah ya. Iya. Langsung kita pemasangan aja sebagai contoh ya. Di bagian belakang kunci dibengkokkan, kita buka. Untuk memasangkan step belakang dan depan itu sama, tapi agak beda di kuncinya aja. Ini kita lepas clicker dan baut hex. Berarti sama kayak di depan. Sama cara saja. proses kerjanya. Tapi nanti ada proses sedikit yang beda untuk yang proses sorong ini. Jadi nanti kita set dulu, kita lepas, kita pasang Karetnya ya. karetnya kita pasang dulu, baru kita pasang lagi. Oh benar. Kita masukkan grease, kita masukkan, rata, kita tambah grease, tempelkan motor, putar 3 kali. Kita putar motor, setelah agak kencang kita putar 2 kali. 1, 2. Kan ini kalau ini kita pasang kan ini susah untuk karetnya. Benar. Kita lepas lagi aja. Kita pasang di luar dulu, baru kita masukkan. Itu bedanya di depan sama di belakang. Sih memang untuk melindungin aja ya, supaya tidak kena air. Betul. Nah guys, jadi ini untuk suspensi belakang kita akan salin ke mobilnya. Ini motor kitnya udah selesai kita pasang dan akan kita aplikasikan di suspensi bagian di belakang. Nah ini juga akan kita tarik kabel dari dalam ya, Mas? Ya, dari dalam, dari depan ke belakang, dan kita akan pasangin drum. Pantau terus pastinya di media kita. Jadi ini kita udah step terakhir. Tadi kita udah run kabel dan pemasangan motor kit dari depan, belakang, dan dari kabel dari depan ke belakang ya. Iya, betul. Nah, jadi ini kita masuk step terakhir, pemasangan controller dan GPS. Gimana kira-kira untuk controller dan GPS? Untuk yang pertama yang kita lakukan connecting di filter power. Filter power gunanya ini untuk stabilizer arus listrik. Oke. Ini dapat aksesoris dan ground. Nanti dari sini kita masuk ke yang namanya konektor. Ini namanya konektor. Ini fungsinya dia selain dia melakukan input dari controller, dia juga sebagai supply untuk instruksi dari depan atau belakang. Kemudian yang ini controller, ini fungsinya untuk mengontrol keras lembut dari depan atau belakang secara otomatis maupun manual. Untuk yang terakhir ini adalah GPS. Dia berfungsi sebagai penangkap sinyal dari satelit. Dia fungsinya untuk nanti untuk kilometer. Kita akan melakukan connecting yang ada di dalam kabin untuk part-partnya. Yang pertama kita lakukan ini dari filter, kita langsung connect ke dalam controller. Ini ada konektor untuk power. Kemudian selanjutnya untuk ini dia langsung nanti ke controller. Oke, setelah itu kita ke part GPS juga sama, kita masuknya ke konektor. Untuk soketnya yang ini kita langsung masukkan saja. Oke, udah semuanya kita connect. Saya akan jelaskan sedikit apa aja yang ada di dalamnya. Yang pertama ini untuk kekerasan yang depan, terus yang sampingnya untuk tingkat kekerasan yang belakang. Untuk M ini mode, M berarti mode manual, G mode G-force, J mode jet, GJ berarti dia ada 2 mode yang dipakai. Terus di sini juga ada EI. Nanti di ujung ini akan ada tulisan GPS.
Setelah saya jelaskan untuk fitur-fitur EDFC, setelah itu kita akan uji coba mobil ini apakah worth it atau tidak, apakah signifikan atau tidak setelah dipasang EDFC. Kita akan buktikan di esok hari. Nah guys, jadi semalam udah kita pasang ini EDFC di mobil Pajero, ada Civic Turbo dan ada Innova. Nah, kali ini kita akan mereview gimana sih rasanya setelah pemasangan EDFC di mobil Pajero, Civic Turbo dan Innova. Oke, rute hari ini kita akan ke Brastagi. Pastinya kita nanti akan ada makan bareng dan ngopi-ngopi bareng, dan kita akan bincang-bincang, sharing-sharing soal kelebihan dan kekurangan si EDFC. Oke guys, ikuti keseruan kita hari ini. Let's go, kita langsung berangkat. Nah guys, berhubung tadi ada sedikit kendala ya, dari Medan ke Brastagi ada perbaikan jalan. Nah jadi kita ini putar haluan kita ke Medan ke Siantar. Jadi posisi kita ini lagi ada di rest area. Jadi untuk saat ini kita belum tahu apakah kita ngonten di Siantar ataukah kita ke Perapat. Pokoknya jangan kemana-mana, pantau terus pastinya di media kita Dua Pak Project. Kita baru rehat sebentar di rest area. Nah kita ini mau menuju ke Pematang Siantar bersama owner Civic Turbo. Nah kita ini mau nge-review gimana sih setelah pemasangan EDFC di mobil Civic Turbo. Nah guys, nah ini dia ownernya Civic Turbo. Halo Bang Indra. Halo Bang. Jadi ini kan udah kita review nih jalan di jalan yang pemping, yang berbetonan ya. Agak bagus-bagus amat lah jalan-jalan di jalan tol nih ya. Nah jadi sebelumnya nih Bang Indra ini udah pakai Kailover pastinya. Ya betul Bang. Udah pakai Kailover. Jadi kenapa sih Abang memilih untuk menambah EDFC? Sebelumnya pakai Kailover itu lebih enak dari yang standarnya. Tapi kan untuk jalan tol daerah Siantar ini sambungannya kurang bagus. Ya kan membuat mobil itu bantingannya kurang enak. Nah sedangkan mobil Abang ini sangat ceper. Ya bener ya. Dan belakang itu juga pakai sound bobotnya yang cukup luar biasa ya. Ya betul Bang. Jadi dan suspensi untuk roda juga bannya ceper ya. Ya betul Bang. Nah jadi Abang pengen pakai EDFC. Nah Abang dari tadi ini udah ngegas nih sampai speed berapa nih kira-kira? Tadi cobanya sampai speed 200. Sampai 200. Bantingannya jauh lebih baik. Nah itu the real atau cuman ini? Oh nyata Bang. The real ya. Jadi itu juga di situ ada kontrolernya. Kontrolnya itu bergerak ya guys. Jadi gimana Bang Indra? Apakah kita coba aja untuk dia speed pas lagi jalan? Oh boleh Bang. Oke, jadi guys langsung aja ini kita mau tes jalan. Jadi let's go, kita lihat. Ya Bang, coba gaspol. Oke Bang. Nah, gimana kira-kira Bang? Setelah Abang gaspol speed sampai 180, gimana kira-kira? Adakah perubahan dari sebelum kita pasang EDFC? Oh ada Bang, perubahannya itu dorongan ke belakangnya berkurang. Nah guys, kenapa bisa seperti itu? Nanti kita akan bahas di Pematang Siantar sambil ngopi santai. Jadi jangan lupa pantengin terus video kita.
guys, tadi kita udah di mobil Civic Turbo ya, yang terkenal dengan mobil cepernya yang udah kita instalin EDFC. Nah, sekarang kita pindah ke mobil Pajero Sport yang terkenal sangat limbung ya. Jadi kali ini kita udah bersama ownernya nih, Bang Paduka. Halo Bang Paduka. Halo Bang. Aduh, jadi gimana nih Bang? Sebelum Abang datang ke bengkel itu kan keluhan pertama itu kayak mobil ini sangat limbung ya Bang. Ya. Nah, jadi sebelumnya Abang udah pakein Lover ya habis itu ya. Ya. Kayak Lover pastinya udah berubah ya Bang. Berubah. Apalagi dipakein EDFC. Oh, jelas. Berubah. Ah, jadi sebelumnya itu kita pakai coilover apa Bang? Ten. Tain dong, pastinya original Jepang dan EDFC-nya juga dari Tain guys. Luar biasa. Jadi udah nggak ragu dong Bang ya. Wush. Buat kawan-kawan, rekom banget. Nah, jadi guys, ini bukan settingan ya. Buat kawan-kawan juga yang pokoknya yang mau buat mobilnya yang tinggi-tinggi limbung ya, pakein suspensi Tain ataupun EDFC. Kalau limbung gak usah bayar deh, aman. Nah, Bang. Kalau yang mobil limbung, ya pasti yang mobil tinggi. Mau rasain sedan, ya ganti. guys, mobil mobil tinggi, Rasa sedan, sedan, ganti Tain dong. Ganti Luar dong. biasa. Nah, luar biasa bukan? Jadi ini langsung kita bersama Bang Paduka guys. Jadi ini langsung aja kita review untuk perjalanan kita menuju Siantar. Let's go. Nah guys, jadi hari ini kita sudah selesai mereview EDFC di mobil customer kita. Dan kita juga udah tanyain tuh langsung ownernya gimana sih setelah pemasangan EDFC. Nah guys, jadi sekarang kita bersama Mas Lili ini. Kali ini kita mau berbincang-bincang sedikit lah sama Mas Lili ini. Jadi Mas Lili, apa sih kepanjangannya EDFC ini? Oke, jadi EDFC itu Electronic Damping Force Controller. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan, yaitu sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengontrol damping force sebuah kendaraan. Jadi selain itu kegunaannya apa nih Mas Lili? Jadi EDFC itu selain dia mengendalikan damping force, saat kita cornering atau saat kita injak gas, dia bisa menampilkan mobil itu agar pengguna di dalam kabin merasa lebih nyaman. Oh, pasti lebih nyaman. Lebih nyaman. Kira-kira lah Bang Lili ya, EDFC ini apakah baru launching di Indonesia atau udah sebelumnya udah ada? Jadi sebenarnya EDFC ini udah lama ya, dari sekitar tahun 2017-2018. Oh, 2017 ya. Itu yang seri-seri awal, seri pertama. Oh, jadi itu belum sempurna. Belum lah. Belum sempurna. Dia masih narik kabel dari bagian depan ke belakang, kabel panjang-panjang. Jadi instalasinya lebih susah. Untuk yang seri ketiga ke atas, dia sudah mulai memakai wireless system. Untuk EDFC ini apakah ada tipe-tipenya atau gimana? Jadi kita bahas dari awal aja ya. Launching EDFC itu EDFC apa dulu? Jadi yang pertama launching itu EDFC 1 lah kita sebut ya. EDFC 1. Ya, itu pun aku belum pernah lihat barangnya itu. Ya. Terus yang EDFC 2 aku udah pernah lihat itu. Di Semarang ada satu unit itu dipasang di mobil owner yang bos saya. Oh, Di ya. Semarang itu ada EDFC 2. Kemudian yang seri ketiga itu EDFC aktif. Aktif. Itu dia sudah wireless,
sudah bisa pakai GPS. Nah, jadi yang 2017 itu belum ada GPS. Belum ada GPS. Nah, hari ini dia udah meluncurkan GPS. Ya, Jadi lebih sempurna untuk membaca jalan pastinya. ya pasti. Nah, jadi GPS ini dia sistemnya gimana sih? Jadi GPS ini dia kan nembak ke satelit, menembak sinyal. Jadi dia membaca kecepatan mobil itu dari satelit. Sistemnya mirip Google Map. Google Map, Ya dia kan ada kecepatan tuh kalau kita pakai Google Map. bener? Kita berkendara itu berapa kilometer. Lah itu sistemnya sama. Dia pakai satelit. Tapi kan kalau yang Google Map itu kan kita pakai SIM card kan. Kalau ini tidak pakai SIM card. Jadi lebih sempurna lah si tipe EDFC yang Ya. sekarang. Jadi kira-kira Mas Lili, mobil apa aja kira-kira yang EDFC ini? Apakah memang sport car atau mobil SUV, sedan, dan gimana kira-kira? Jadi untuk unit yang bisa pakai EDFC ini tentunya harus dari TEN itu ada lisensi coilover ataupun shock yang sudah ada sistem pengaturnya itu, pengatur kekerasan Klik. kelembutan. Ya, clicker. Oh, jadi pokoknya mau itu pakai Siok pun selagi dia Enduro Pro Plus, dia udah Iya. bisa pakai EDFC. Sudah bisa pakai itu. Jadi nggak mesti coilover dong. Enggak. Ya, jadi karena kalau udah coilover masuk lagi EDFC kan lumayan mahal ya. Iya, Jadi lumayan mahal. pakai Siok aja pun yang penting udah ada klik untuk lembut crash udah bisa pakai EDFC. Bisa, Pak. Dan EDFC ini cuma bisa dipasang di produk-produk lain aja ya. Untuk produk lain tidak bisa. Nah, jadi customer kita kira-kira mau nyari EDFC. Untuk nyari EDFC ini harus gimana sih? Jadi EDFC ini bisa dibeli di semua dealer yang ada di Indonesia yang jual tank. Jangan jual teh. Iya, nanti kan dari dealer-dealer ini kalau ada pembelian, dia kontak langsung ke Jakarta. Iya. Ini ada pemesanan nih EDFC, langsung dikirim dari Jakarta ke dealer-dealer tempat teman-teman terdekat. Oh, jadi kalau untuk di Sumatera, Di Sumatera tentu punya abang lah. Oh, 24 project dong Iyalah. pastinya. Yang udah ngikutin training Iya. dan udah uji coba ya. Iya. Benar-benar. Nah, kira-kira gimana nih pendapat Mas Lili? Apakah customer-customer kita yang ada di Medan nih, khususnya Sumatera Utara, Medan lah ya. Iya. Nah, apakah memang harus menggunakan EDFC dengan kondisi jalan yang kayak di Medan kan nggak mulus-mulus amat lah ya. Iya, Jadi kira-kira gimana sih masukan untuk Mas Lili setelah datang ke Medan, kita bawa jalan di kondisi jalan di Medan gimana? Ya wajib pasang lah ya. Wajib Jadi kan pasang ya? Jalan-jalan ini kan rusak. Nah, Otomatis perut kita kan kayak dikocok-kocok gitu kan. iya. Kalau dia sistemnya tidak otomatis kan, perut kayak dikocok-kocok mual rasa kan. Oh gitu. Jadi kalau kita pakai EDFC ini bisa mengurangi rasa mual itu karena lebih stabil di dalam kabin. Nah, jadi kalau kita habis makan nih, kalau Iya. pakai EDFC ya kan, Iya. lapar lagi pasti ya. Pasti Pasti lah. lapar lagi Iya. ya. Gitu ya. Jadi memang untuk teman-teman customer kita di Medan ini ya wajib lah ya. Iya, wajib sekali. Ibaratnya kalau untuk harga sih nomor 2 ya, Iya, karena yang penting nyaman kan. nyaman dulu. Iya, betul. Ya, jadi kalau orang yang kayak memang mencintai mengemudi Iya. ya, kayaknya memang harus pakai itu ya. Iya, betul. Ya kan. Tapi kalau orang yang hanya sekedar bawa mobil asal jadi aja kayaknya nggak perlu ya. Iya, enggak perlu. Nggak perlu. Oke, mungkin itu aja dari kita selaku owner 24 Project dan saya sendiri Amri, dan di sini juga ada Saya Mas Lili, Lili ya. selaku orang Tain yang udah datang nih jauh-jauh ke Medan ya untuk membantu kita pemasangan EDFC di mobil customer kita, dan udah mentrainingin langsung perjalanan dari Medan sampai Siantar yang cukup lelah hari ini ya Iya, Mas Lili ya. iya. Tapi dengan hasil yang kita dapat sangat puas Iya, ya. puas. Jadi kira-kira tadi ada trouble sedikit atau gimana? Ya itu pastilah kalau alat EDFC itu kadang-kadang trouble, tapi kalau di situ ada teknisi yang udah menguasai pasti bisa diselesaikan. Nah, jadi sebenarnya pemasangan EDFC ini nggak sulit lah Nggak ya. sulit lah. Bagi yang paham. Iya, betul. Nah, bagi yang nggak paham ya harus belajar Iya. dulu kan gitu. Ya jadi kalau untuk mau pasang EDFC, customer area Medan dan sekitarnya ini bisa langsung datang ke 24 Project ini ya. Pastinya ya. Karena untuk teknisi udah dilatih dan udah diuji juga tadi untuk pemasangan, jadi dia lolos lah, dia bisa bekerja dengan baik. Oke lah. Berarti nggak usah disangsikan lagi lah Iya, untuk betul. teknisi yang ada di Medan 24 Iya, Project betul ya. sekali. Selaku dealer juga di Iya. Medan Tain ya. Iya, dealer resmi ya. Dealer resmi, luar biasa. Itulah memang target kita 24 Project, memberi yang terbaik untuk customer-customer kita yang di Medan, khususnya di perkakian Persuspensia. Iya. Nah, sekian dari video kita. Jadi buat teman-teman customer kita yang mau cari Tain dan EDFC, langsung aja datang ke workshop kita pastinya 24 Project. 24 Project. Mungkin sekian aja dulu video kita. See you, bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya.